Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mira Kusmiranti. Pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi proses produksi massal. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dapat dimiliki kalian setelah melakukan proses pembelajaran, yaitu 1. Menerapkan proses produksi massal, yang kedua melakukan produksi massal. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengklasifikasi proses produksi massal, mengurutkan proses produksi massal, menerapkan proses produksi massal, merancang produksi massal, dan melakukan produksi massal. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai klasifikasi proses produksi, mari kita lihat apa sih pengertian proses produksi itu sendiri. Proses produksi merupakan suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pasar. Proses produksi berdasarkan wujud produksi dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama kimiawi, yang kedua perubahan bentuk, yang ketiga assembling, yang keempat transportasi, dan yang kelima adalah penciptaan jasa administrasi. Proses produksi kimiawi merupakan proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis senyawa kimia. Contoh produksi kimiawi adalah seperti produksi obat-obatan, ya, kemudian tambang minyak yang kemudian akan diubah melalui proses kimiawi menjadi bahan bakar. Kemudian yang kedua yaitu perubahan bentuk. Nah, proses produksi ini merupakan proses produksi yang melaksanakan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan input menjadi keluaran output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya misalnya pada produksi pakaian atau garment, ya. Itu kan bahan dasarnya, inputnya yaitu kain yang kemudian akan diproses melalui proses produksi yaitu dengan dijahit, dan yang akhirnya akan menjadi keluaran berupa pakaian atau baju yang tentunya faedahnya, manfaatnya akan berubah dari kain menjadi pakaian. Kalau pakaian kan manfaatnya bisa mempercantik, ya, beda dengan kain. Kain sama fungsinya dengan pakaian, yaitu sama-sama bisa menutupi tubuh, tapi ada penambahan manfaat, yaitu kalau pakaian otomatis bentuknya menjadi lebih cantik dan menambah kecantikan bagi yang memakainya. Kemudian yang ketiga adalah assembling. Assembling merupakan proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menggantungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan. Ya, seperti misalnya pada produksi motor, ya, motor mobil itu kan motor mobil itu kan merupakan proses penggabungan banyak komponen, kayak misalnya setirnya, bannya, jendelanya. Nah, itu di assembling atau dirakit menjadi sebuah kesatuan produk sehingga produk tersebut dapat digunakan. Kemudian yang keempat adalah transportasi. Nah, proses produksi transportasi ini merupakan proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Nah, contoh produksi ini seperti travel, ya, kemudian jasa pengiriman, ya, kayak Tiki, JNE, dan lain-lain lah, ya. Tapi bukan iklan nih, ya.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah penciptaan jasa administrasi, yang mana merupakan suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Contohnya seperti perusahaan konsultan pajak. Nah, dia akan memberikan layanan penghitungan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan. Jadi agar tidak ada kesalahan, makanya perusahaan tersebut menggunakan konsultan pajak. Nah, selain proses produksi berdasarkan wujud produksi, ada juga proses produksi berdasarkan arus produksi. Nah, pada proses produksi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu proses produksi secara terus-menerus, yang kedua yaitu secara terputus-putus, dan yang ketiga adalah campuran. Proses produksi terus-menerus yaitu yang merupakan arus produksi yang dilakukan secara berurutan dan terus-menerus, yang mana akhirnya akan menciptakan sebuah produk yang akhirnya akan dipasarkan. Jadi berkesinambungan terus ya, tidak berdasarkan permintaan pasar. Nah, yang kedua yaitu terputus-putus. Terputus-putus yaitu proses produksi yang arus produksinya itu hanya berdasarkan permintaan pesanan. Misalnya untuk perusahaan konveksi ya, contohnya misalnya konveksi itu dapat orderan untuk pakaian seragam. Nah, maka dia akan memproduksi pakaian seragam itu sampai terpenuhi kebutuhannya, terus kemudian akan selesai setelah orderan tersebut terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah campuran, yang mana perusahaan menggabungkan kedua arus produksi baik terus-menerus maupun terputus-putus. Nah, jadi dia memiliki dua produk yang tanpa permintaan pun dia akan diproses secara terus-menerus. Kemudian dia juga menggunakan metode terputus-putus apabila misalnya ada pesanan khusus dari konsumen yang misalnya di custom gitu ya, contohnya seperti produksi kaos kayak dulu C59 itu dia ada produksi yang terus menerus tanpa permintaan pasar pun dia akan memproduksi secara terus menerus. Nah, sedangkan yang terputus misalnya ada komunitas yang mau memesan produk kaos C59 tapi gambarnya di custom sesuai dengan kebutuhan komunitas tersebut. Nah, baik ya, untuk kedua proses produksi ini tentunya sudah bisa dipahami ya. Baik, yang selanjutnya adalah proses produksi berdasarkan penyelesaian proses produksi itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan penyelesaian waktu produksinya itu dibagi ke dalam 5 bagian. Ada tipe A. Tipe A itu dapat diperiksa dengan mudah, jadi dapat diselesaikan dengan mudah, tidak melalui tahapan-tahapan yang rumit. Kemudian yang kedua yaitu tipe B. Tipe B itu dapat diperiksa dalam beberapa tahap, jadi dia dapat diselesaikan melalui beberapa tahap. Itu misalnya kayak kalau produksi baju itu kan harus bikin pola dulu, kemudian dari bikin pola memotong kain, dari memotong kain dia menjahit. Nah, berarti kan ada beberapa tahap ya. Kemudian, nah yang ketiga adalah tipe C. Tipe C yaitu terdapat penggabungan komponen produk. Nah, ini bergaris lurus ya, sejajar dengan tadi proses produksi assembling,
ya, di mana pada tipe C ini terdapat penggabungan komponen produk. Jadi produk itu tidak akan selesai kalau salah satu komponen tidak digabungkan. Jadi misalnya kalau motor nggak ada klaksonnya, berarti motor tersebut tidak sempurna gitu. Makanya dalam hal penyelesaian proses produksi ini, kayak motor, mobil itu masuk ke dalam tipe C. Yang keempat adalah tipe D, proses menggunakan mesin otomatis. Nah, kira-kira produksi apa yang menggunakan mesin otomatis ya? Banyak sekali ya, contohnya misalnya pembuatan sosis ya, itu ada mesin otomatis yang ketika kita memasukkan daging olahan ya, daging mentah, kemudian masuk ke dalam mesin yang akhirnya akan menjadi sebuah sosis karena melalui proses mesin otomatis ini sendiri. Kemudian yang kelima adalah tipe E. Tipe E merupakan perusahaan dagang dan jasa, yang mana yang tadi berarti ya, kalau berdasarkan proses produksinya itu berarti dia transportasi dan penyediaan jasa administrasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, klasifikasi proses produksi itu bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian apabila diklasifikasikan dari bahan mentah yang digunakan. Yang pertama yaitu analitik dan yang kedua adalah sintetik. Ya, jadi kalau analitik itu merupakan proses produksi atau suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Sedangkan sintetik yaitu proses penggabungan beberapa bahan mentah menjadi satu barang lain. Ya, kalau yang analitik itu misalnya jadi satu bahan mentah menjadi satu produk ya. Contohnya kan tadi produksi pakaian ya, bahan mentahnya apa? Bukan pakaian, itu beberapa komponen, karena pakaian pasti membutuhkan kancing ya, membutuhkan aksesoris lainnya sehingga dia dapat sempurna digunakan sebagai pakaian. Nah, kalau analitik ini misalnya air mineral, produksi air mineral, bahan mentahnya itu kan adalah air yang kemudian diproses menjadi sebuah produk baru. Setelah kita memahami mengenai klasifikasi proses produksi, materi selanjutnya yang akan disampaikan adalah urutan produksi. Nah, secara umum proses produksi massal memiliki 4 urutan proses produksi, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini ya, tim berdiskusi untuk merencanakan produk apa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan alur produksi ya. Misalnya nih, kalau yang dalam gambar itu adalah proses pembuatan olive oil ya. Pertama dicari dulu pohonnya yang sesuai dengan standar, kemudian dipetik daunnya, kemudian terjadi mobilisasi olive oil tersebut ke pabrik, kemudian diproses melalui mesin otomatis yang akhirnya dikemas ke dalam botol-botol yang kemudian akan dipasarkan. Ya, kemudian tahapan yang ketiga yaitu penjadwalan. Setelah menentukan alur produksi, kemudian tim menentukan penjadwalan kapan proses produksi ini akan dilaksanakan. Jadi
mulai mencari pohonnya itu ditentukan berapa lama, kemudian kira-kira proses mobilisasi dari kebun ke pabrik itu berapa lama, kemudian proses pembuatan ekstrak olive oilnya itu juga ditentukan kira-kira berapa lama, terus kemudian proses sampai dengan proses pengemasan tentunya. Nah, urutan proses yang keempat yaitu adalah perintah memulai produksi. Nah, jadi setelah melakukan perencanaan, alur produksi, serta penjadwalan, maka manajer produksi ya biasanya langsung menginstruksikan bagian produksi kapan dimulainya proses produksi tersebut. Pada slide sebelumnya, Ibu menjelaskan mengenai urutan proses produksi secara garis besar. Nah, kalau secara garis besar itu urutan proses produksi untuk produksi apapun itu pasti sama. Namun, secara detailnya, urutan proses produksi akan berbeda-beda untuk setiap produk. Nah, yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah proses produksi yang dicontohkan pada produksi kemasan makanan standing pouch. Kenapa Ibu pilih produksi kemasan? Karena produksi kemasan ini sangat cocok dengan kompetensi keahlian kita ya, yaitu multimedia. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses produksi, jadi ini alur detail ya, alur detail pada saat proses produksi ya. Yang pertama adalah proses desain. Didesain dulu tuh kemasannya mau seperti apa, tampilannya seperti apa, kan ada ya kemasan, ada yang di custom, ada juga yang dibuat secara umum gitu ya. Jadi produsen makanan atau produsen minuman itu bisa menggunakan standing pouch yang kita desain jadi secara umum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencetakan desain tersebut. Nah, yang ketiga adalah perakitan produk kemasan tersebut. Nah, perakitan itu mulai dari setelah dicetak, kemudian ditempelkan ke plastik metalik, kemudian dirakit bagian depan, bagian belakang ya, yang kemudian akan melalui proses perekatan yang menggunakan mesin sealer ya. Nah, setelah proses-proses tersebut selesai, maka yang terakhir adalah pengujian kualitas atau quality control. Apakah produk yang sudah dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan tadi. Misalnya si kemasan ini khusus untuk kemasan dengan kapasitas 500 gram misalnya. Nah, itu diujikan apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu ya. Baik, dari penjelasan Ibu harapkan kalian cukup paham ya. Demikian pemaparan Ibu mengenai materi menerapkan proses produksi massal. Semoga materi ini bermanfaat dan tentunya nanti dapat kalian lakukan, dapat kalian jadikan acuan apabila kalian akan membuka usaha ketika kalian lulus sekolah nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.